Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di posisi podcast inspirasi PAJ Ibnu IPPNU Sumber Gempol. Ya. Assalamualaikum Komandan. Waalaikumsalam. Nah, kita sudah berada di suatu tempat yang istimewa di studionya SMK NU Tulungagung. Kita di sini bersama dua komandan kita dari DKAC CDP KPP Ibnu IPPNU Sumber Gempol. Nah, gimana kabarnya dan Iman? Alhamdulillah sehat Pak. Sehat ya? Alhamdulillah. Walaupun banyak makanan halal bihalal tetap sehat. Ya? Alhamdulillah tetap sehat. Mbak, rekan kita Galing gimana? Alhamdulillah sehat. Ada penggemukan badan atau penurunan badan? Rade Turun. turun. Ya, aneh. Sering makan malah turun ya. Itu mungkin barokahnya puasa. Gitu ya. Nah, hari ini tepat kita membicarakan tentang Hari Pancasila, hari lahirnya Pancasila, yang itu bertepat pada tanggal 1 Juni. Nah, diperingati hari lahir Pancasila. Saya tanya ke Dan Imat terlebih dahulu. Dan Imat, Pancasila yang panjenengan pahami apa? Kalau menurut saya Pancasila itu berasal dari kata panca dan sila. Jadi panca itu artinya 5, sila itu artinya asas atau landasan. Berarti digabungin? Kalau digabungkan Pancasila itu adalah asas atau pedoman bagi masyarakat penduduk Indonesia untuk melaksanakan dasar kehidupan yang ada di Indonesia ini. Itu kita sebagai warga negara Republik Indonesia wajib mengetahui dan mengamalkan tentunya seperti itu. Siap, betul sekali Pak. 5 butir Pancasila tersebut. Ya, siap. Rekan kita Ganing, kira-kira dari 5 tersebut selain sampean hafal tentunya, ya hafal. Hafal. Itu kira-kira hal apa yang Ibnu IPPNU itu sering amalkan? Nah, maksudnya nilai-nilai yang terkandung dari 5 tersebut apa? Di Ibnu IPPNU sendiri kan sering ada kegiatan seperti kemanusiaan atau sering memberi Donasi, ya termasuk itu. Terus kegiatan-kegiatan yang positif itu. Itu yang dilakukan Ibnu IPPNU ya. Ada nggak? Kan gini, ini mohon maaf, kan di luar sana itu kan biasanya rada pengen ngotak-ngatik yang namanya Pancasila. Nah, ya kita tidak sebut sopo, tidak sebut ya. Ya kadang pengen membuat Indonesia negara Islam atau seperti apa kan? Nah itu menurut sampean sebagai komandan yang dia bertugas menjaga kesatuan Republik Indonesia itu ya nopo? Kalau menurut saya seperti ini Pak. Mungkin mereka-mereka yang notabene mau merusak ataupun mengganggu falsafah Pancasila, mungkin mereka belum tahu sih bagaimana isi yang terkandung dalam Pancasila. Terus mungkin cara pengamalannya, terus itu dan lain sebagainya itu belum bisa mempraktekkan secara garis besarnya apa sih sebenarnya Pancasila. Jadi mereka itu belum tahu apa pentingnya Pancasila untuk kita yang di Indonesia ini. Mungkin mereka belum mengetahui itu. Nah, dari penjelasan rekan Imat kan berarti kurangnya pengetahuan di Pancasila. Nah, menurut rekan kita Ganing, kalau orang kok kekurangan pengetahuan terutama di Pancasila itu harus ngapain kan? Rekan kita? Kodibat Pancasila. Kalau di Ibnu IPPNU kan ada beberapa pengkaderan. Hmm. Dan di dalam pengkaderan itu kan ada materi wawasan kebangsaan. Oh, di situ dibahas ya. Iya. Harus ada. Kalau seumpama untuk mohon maaf teman-teman yang tidak ikut IPPNU itu gimana untuk mendalami Pancasila itu harus ngapain dia? Dia bisa mengikuti kegiatan sosial atau yang memang
menyinggung tentang Pancasila, penguatan ideologi seperti itu ya. Iya. Itu tentang Pancasila. Lalu gini, kan kita itu enggak hanya dituntut untuk hafal saja. Cuman dia mengamalkan. Kira-kira apa yang sudah dilakukan IPNU untuk mempertahankan Pancasila? Kalau menurut saya sendiri untuk IPNU itu dalam mempertahankan Pancasila. Jadi seperti apa yang dikatakan Komandan Garing tadi, jadi IPNU itu sudah membentuk seperti diklat-diklat, seperti di materi-materi jenjang pendidikannya IPNU itu sudah dimasuki beberapa materi tentang yang menyinggung Pancasila, terutama keindonesiaan juga itu sudah masuk juga dalam materi pendidikan yang formalnya IPNU, dipakai secara perilaku juga sudah disinggung. Jadi secara tidak langsung kita ikut IPNU pun itu sudah kita belajar gimana sih arti Pancasila dan sebagainya. Lalu mungkin untuk hari ini atau ya 1 Juni ya yang kita yang memperingati sebagai hari lahir Pancasila itu menurut Saman di IPNU yang tepat itu mengadakan event apa rekan kita ya. Untuk memperingati hari lahir Pancasila. Apa ya? Seperti upacara. Terus galang sosial. Bisa. Ya. Ziarah. Bisa Ya. Ziarah ke pahlawan itu juga yang mempertahankan dulu merumuskan Pancasila. Memang ada ya singgungannya antara ulama, terutama Nahdlatul Ulama dengan lahirnya Pancasila ada ya? Kalau di sejarah itu ada, jadi ulama-ulama Nahdlatul Ulama khususnya itu juga berkecimpung dalam pelaksanaan, perancangan, penentuan teks Pancasila. Jadi masuk dalam panitianya juga. Masuk. Jadi berjasa, ulama kita yang berjasa. Hai, sampean enggak jadi. Ya, lalu tentang gini, tadi sudah berarti IPNU itu menjalankan ya berbagai program yang tentunya untuk menambah wawasan Pancasila. Nah, tapi gini, sering di media itu banyak yang menentangkan antara Pancasila dengan agama. Katanya Pancasila itu tidak sesuai dengan ajaran Islam. Intinya kalimatnya kok bukan Tuhan Allah Subhanahu wa taala, tapi Tuhan yang Maha Esa. Nah, itu menurut sampean gimana itu? Kok Pancasila ditentangkan dengan agama itu gimana? Dan monggo terserah pinten. Enggak usah tiru-tiruan. Oke, kalau menurut saya tersendiri untuk di Indonesia kok mungkin para pendahulu dulu menjerumuskan kenapa kok ketuhanan yang Maha Esa kok bukan keallahan yang Maha Esa. Karena mungkin di Indonesia tersendiri itu adalah negara yang atau bangsa yang notabene Nusantara. Jadi banyak suku, banyak budaya, banyak agama yang ada di situ. Jadi kalau ditujukan ke satu titik ke Allah kan nanti mungkin Indonesia tidak bisa sehebat ini, tidak bisa sehebat ini, tidak bisa kesatuan seperti ini. Menurut saya seperti itu. Karena kita berbeda-beda gitu ya. Karena cuman keallahan, kok liane. Bagaimana dengan Yesus? Iya. Gitu. Sip, mantap. Tapi, untuk Mbak Gani atau rekan kita Gani, sikap sampean ketika melihat di Samantha di TikTok atau di IG kok ramai tentang membeda-bedakan Pancasila dengan menaruhkan Pancasila dengan agama itu ya nopo? Sama ikut komen atau ya biarlah itu orang tidak pengetahuan. Nah, atau gimana? Ya, mau ikut komen itu gimana kalau nggak komen ini? Iya. Kalau
mungkin netizen sebaiknya gimana menurut sampean? Sebaiknya itu netizen itu bisa mengolah yang mana yang bersifat positif. Jadi kalau jangan asal komen ya, belajar baru bisa menyaring. Nah, iya sip. Itu malah yang sering mungkin ya termasuk kader-kader kita juga ikut komen juga. Samarku ngoten. Akhirnya saling cekcok. Ya, masih tentang Pancasila. Yang terakhir mungkin sebelum zaman closing statement, hal apa atau pengalaman yang sudah Anda pernah alami yang itu sangat menumbuhkan jiwa Pancasila sampean, itu apa? Mungkin nanti dari pengalaman sampean bisa ditiru oleh teman-teman itu. Apa kira-kira dari rekan Iman dulu? Kalau dari saya sendiri, jadi mulai pertama kali ikut jenjang pengkaderan di UPN khususnya Makesta atau Lakmut, dari situ kita sudah dapat materi-materi tadi tentang keindonesiaan dan sebagainya, yang notabene saja langsung rasa ke Pancasilais kita sudah masuk dalam diri kita. Jadi dari situ mungkin sudah bisa merasakan apa sih sebenarnya Pancasila dan sebagainya, supaya nanti bisa dibawa ke masyarakat juga. Jadi dari situ kita bisa belajar toleransi dan sebagainya, sebagai bekal kita untuk terjun di masyarakat seperti itu. Kalau menurut rekan Ita Gani, hal yang pernah sampean alami sehingga rasa nasionalisme sampean, rasa cinta hubul waton sampean itu lebih girohnya itu lebih tambah itu apa rekan kita? Yang pernah saman alami, tak yo. Saya setelah ikut pengadilan, ya setelah mengikuti pengkaderan itu kan ada rasa pengen mengembangkan sesuatu jadi lebih baik. Pernah sampean kan yo sampean ning komandan. Namanya orang kan yo naik turun dan biasanya kadang semangat, kadang apa pas lorati. Mbak Gani mungkin pernah mengalami penurunan semangat. Ada pernah. Sebab apa? Ada tau. Pasti masalah hati. Jangan-jangan disakiti rekan ini. Insya Allah model-model tipikal rekan ini setia. Mungkin rekan ini untuk semangatnya ya nopo pernah turun? Pernah sih Pak. Mungkin kendala turun itu karena apa ya? Kan kita juga di PNU punya bolo dan konco kader juga. Mungkin pas kadernya itu agak beliau agak belok sedikit. Mungkin kita juga sebagai manusia jipek lah untuk mengikuti itu. Ini apa pecah so seperti itu sebagainya. Dan dari situ kita otomatis juga juga ikut semangatnya juga turun juga. Tapi yo gimana juga karena kader ya harus kita harus kita openi, harus kita sabari laten. Ya. Itu mungkin pesan-pesan untuk komandan-komandan di lain tempat itu. Kudu telaten. Gelem ngopeni ikhlas waktu ngene iki. Kadang rada urusan pribadi digeser titik demi urusan kebersamaan. Ini yang paling terakhir nih. Di momentum 1 Juni ini kira-kira yang pengen harapan sampean yang pengen sampean lakukan apa? Monggo dari komandan dulu. Kalau di 1 Juni tahun 2022 mungkin harapan dari saya sendiri, dari pribadi saya sendiri, mungkin untuk para pemuda itu harus bisa menyaring atau memilih pergaulan lah khususnya. Jadi harus bisa memilih pergaulan khususnya di lingkup perkuliahan. Jadi teman kita kalau sudah di lingkup perkuliahan juga campur juga. Jadi kita juga harus memilih teman juga karena kita khususnya kader NU juga harus bisa memilih itu. Entah
Kenapa? Karena di luar sana banyak remaja yang salah pergaulan, terus mungkin tawuran, terus mungkin narkoba, terus mungkin Hamil sebelum nikah. saya mau bilang itu agak singkat. Macam sarung. Ya seperti itu. Jadi mungkin kalau sudah seperti itu gimana ya, nilai-nilai Pancasila kita sebagai pelajar NU khususnya kan ya berkurang seperti itu. Jadi hal-hal seperti itulah yang perlu kita jauhi dan harus bisa banyak memilih teman seperti itu. Banyak memilih teman, ya. Lalu rekannya Taganing mungkin apa yang pengen direalisasikan di 1 Juni ini, mungkin ya pesan terhadap rekan-rekan semuanya, kira-kira apa? Ya pesannya bisa mengolah menyanyi sama hampir sama. Satu hati. One heart. Ya. Cukup itu atau mungkin ada terakhir yang disampaikan? Mungkin terakhir yang disampaikan dari podcast ini. Kemarin saya sebelum ditunjuk mau ngisi podcast PAC ini, posisi ini, ada teman saya yang bilang seperti ini, Pak. Hati-hati lek podcast sesuk sanuke takoke rono tekokane koyo malaikat penanya roh jahat. Iya. Ayo ternyata seru juga jagungan dengan Pak Rizky anggotanya PAC ini. Jadi teman saya kemarin mungkin bohong. Jangan menyamakan saya dengan malaikat. Ya. Ada lagi mungkin yang perlu disampaikan kepada penonton? Silakan, monggo yang ada. Mungkin terakhir, jadi untuk para teman-teman yang sekarang notabene masih berjuang di Nahdlatul Ulama, IPN khususnya, jadi tetap telaten, tetap sabar, tetap telaten khususnya dalam pengkaderan kita, karena tanpa kader nanti Ibnu IPN jadi apa? Jadi istilahnya kita seperti apa polanya kader, entah kita pernah dikeplak, dibisui dan sebagainya, kita harus laten dan sebagainya. Saelek kader, elek bisa jone lah. Saelek kader ini pasti kangge. Seperti itu. Saelek kader, berarti ketika kamu merasa elek, kamu tetap kangge. Mungkin rekan Taganing ada untuk closing statement? Tidak ada. Ya itu tadi perbincangan kita tentang Pancasila yang di podcast inspirasi ini. Ya semoga apa yang kita bahas benar-benar menginspirasi teman-teman gitu ya. Ya mungkin terakhir dari saya, tetaplah jaga Pancasila, karena kejahatan itu tidak hanya berasal dari niatan pelakunya, tetapi kejahatan bisa terjadi karena ada kesempatan untuk melakukannya. Tetaplah waspada. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.